Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 984. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lalu mengamati sekeliling dengan waspada, menatap Yukiansu dan Mu Jipeng. Setelah merasakan basis kultivasi mereka berdua, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya, tetapi kesadaran ilahinya terus meresap dan langsung menyapu seluruh meteorit. Setelah mengetahui bahwa tidak ada orang lain selain Qinchen, Yukiansu dan Mu Jipeng, wajahnya langsung dipenuhi dengan cibiran. Karena dia dapat merasakan bahwa basis kultivasi Mu Jipeng hanyalah tahap air guru suci, sedangkan Yukiansu hanyalah tahap tengah guru suci. Wah, kamu bahkan tidak melarikan diri dan kamu memanggil dua kaki tangan lagi ke sini. Kata master dari klan Konghai itu. Dia mencibir dan berkata dengan nada yang sangat menghina. Ngomong-ngomong, kursi ini tidak akan membunuhmu terlebih dahulu, tetapi akan mempermainkan wanita ini sampai mati di depanmu dan membiarkanmu melihat bagaimana wanita ini meninggal. Dan kemudian, aku akan menjual wanita ini. Aku yakin wanita ini akan segera menjadi populer di pasar kekosongan. Kata master klan Konghai itu. Kamu ingin mati? Ketika Mu Jipeng mendengar ini, matanya seketika menjadi dingin. Orang ini berani menghina wanita muda. Kemarahan yang tak ada habisnya langsung muncul di hatinya. Pedangnya tiba-tiba muncul di tangannya dan dia menebas ke arah master klan Konghai. Boom! Aura pedang itu langsung membumbung ke langit seolah-olah membelah ruang ini. Aura pedang yang menakutkan dan ganas meledak dan langsung mendatangi master klan Konghai itu. Master klan Konghai itu memandang aura pedang yang dilepaskan oleh Mu Jipeng, kemudian tangannya tiba-tiba menyala dengan cahaya biru dan sebuah trisula berbentuk aneh muncul di tangannya. Itu kemudian menebas dan langsung memblokir tebasan pedang yang dilepaskan oleh Mu Jipeng. Akan tetapi aura dari tabrakan itu langsung membuat Mu Jipeng mendengus dan terlempar ke belakang. Hahaha, hanya kemampuan ini, ayo serang lagi. Kata master dari klan Konghai itu. Dia menghancurkan serangan pedang yang dilepaskan oleh Mu Jipeng dengan satu pukulan. Dan hatinya benar-benar lega. Awalnya ketika dia melihat Qinchen dan ketiga orang ini tinggal di sini, dia masih memiliki keraguan di hatinya. Namun sekarang, melihat kemampuan orang yang terkuat di sini, segera hatinya benar-benar dilepaskan. Agaknya kamu berpikir bahwa kekuatanmu luar biasa, jadi kamu ingin mencoba melihat di mana perbedaan antara dirimu dan puncak tahap air guru suci. Kata master klan Konghai itu. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba di dalam tubuhnya riak-riak biru muncul dan dengan cepat menyebar, segera menyelimuti seluruh meteorit. Riak biru itu dengan cepat menyebar dan langsung memenjarakan Qinchen juga yang lainnya. Qinchen dan yang lainnya segera merasa seperti mereka telah terjebak di dalam kehampaan yang sangat stagnan dan kemudian menjadi sulit bagi mereka untuk bergerak. Merasakan ini, Qinchen langsung terkejut di dalam hatinya. Kekuatan puncak tahap air guru suci klan Konghai ini memang cukup menakutkan dan gelombang riak biru ini memperkuat kehampaan. Itu bukanlah aturan sama sekali, tetapi kemampuan khusus klan Konghai. Boom! Master klan Konghai ini menampilkan domain klan Konghai. Dia memacu trisula dan langsung membumbung ke arah Qinchen. Dia saat ini ingin membunuh Qinchen dengan trisulanya dan kemudian mengambil semua harta milik Qinchen. Bunuh! Namun sebelum serangannya mengenai Qinchen, Yukiansu di samping tiba-tiba berteriak. Sosoknya kemudian bergetar. Sosok Yukiansu di medan perang gelombang riak biru ini tidak ada halangan sama sekali. Dan aura pedang yang ganas langsung dilepaskan olehnya. Dan di saat yang sama, Mu Jipeng juga nampak melayangkan serangan pedangnya. Di bawah serangan gabungan dari Yukiansu dan Mu Jipeng, master dari klan Konghai itu benar-benar dipukul mundur dan terhempas ke belakang. Apa? Master dari klan Konghai itu terkejut. Dia mengerutkan kening. Dia menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah kedua orang ini benar-benar hanyalah guru suci tahap tengah dan guru suci tahap akhir? Benar saja, ada sedikit kekuatan. Tidak heran kamu berani tetap tinggal di sini. Namun sayangnya, hanya dengan ini kamu tidak akan bisa mengalahkanku.
Kata Master Klan Konghai itu, dia menus dingin dan ada banyak cahaya ilahi di tubuhnya dan kekuatan aturan yang mengerikan tersapu. Sisik biru di wajahnya itu tampak terstimulasi dan kemudian seluruh sosoknya tampak seperti surga. Guru suci tertinggi, tubuh menyatu dengan surga. Apa itu puncak tapail guru suci? Artinya kekuatan aturan langit telah diperbaiki secara ekstrim dan telah mencapai titik di mana dia dapat mencapai puncaknya. Dengan setiap gerakan, dia dapat membangkitkan kekuatan surga yang lebih dari 1,5 langkah bintang lebih kuat daripada tapail guru suci biasa. Justru karena kemampuan puncak tapail guru suci inilah, maka mudah untuk menghancurkan tapail guru suci biasa. Di permukaan, tampaknya puncak tapail guru suci dan tapail guru suci biasa hanya memiliki perbedaan level yang sangat kecil. Namun kenyataannya, ini mewakili pemahaman yang sama sekali berbeda dari kedua ranah tersebut. Boom! Tembakan dari Master Klan Konghai itu tak tertandingi. Mu Jipeng dan Yukiansu keduanya sangat kuat dan bahkan dapat menekan tapail guru suci biasa. Akan tetapi pada saat ini, di bawah atmosfer surgawi yang unik ini, mereka langsung terguncang satu persatu. Wajahnya menjadi pucat dan darah di tubuhnya melonjak. Apakah ini puncak tapail guru suci? Mereka berdua terkejut dan mereka memahami kesenjangan antara diri mereka dengan puncak tapail guru suci. Guru suci puncak tapail dari klan Konghai itu menembak dan berhasil mementalkan Yukiansu dan Mu Jipeng. Tetapi alih-alih memanfaatkan kemenangan, dia langsung menuju ke arah Qinchen. Dalam pikirannya, dia hanya perlu membunuh Qinchen dibandingkan dua lainnya. Dan kemudian, boom! Trisula birunya itu langsung melonjak, melesat, menusuk ke arah Qinchen. Selain itu, aturan di tubuhnya melonjak dan kekuatan biru tiba-tiba menyelimuti Qinchen, menahan Qinchen di dalam kampan ini, mencegah Qinchen untuk bisa melarikan diri. Api bencana. Pada saat Trisula itu menghantam, api bencana langsung dirilis oleh Qinchen. Dan kemudian, api bencana itu langsung merobek kekuatan biru yang menjebak Qinchen. Di saat yang sama, pedang iblis hijau muncul di tangan Qinchen dan aura pedang abadi langsung menebas. Kemudian bertabrakan dengan Trisula itu dan boom! Kedua senjata suci itu bertabrakan dengan suara gemuruh yang menakjubkan meletus. Qinchen merobek belenggu pihak lain dalam sekejap, lalu kemudian mundur. Dan kemudian kekuatan biru menyapu sekali lagi, tetapi itu diblokir oleh pedang iblis hijau. Apa? Guru suci puncak tapail dari klan Konghai itu jelas tidak menyangka bahwa Qinchen akan mampu menahan serangannya. Dan dia segera menunjukkan keterkejutannya. Dari awal hingga sekarang, Qinchen dan ketiga orang itu telah memberinya kejutan yang kuat. Aku tidak menyangka kalian bertiga menjadi begitu kuat. Dan Anda tidak hanya dapat menembus batasan domain klan Konghai saya, tetapi juga menahan serangan dari kursi ini. Itu seharusnya menjadi api langit. Kekuatan dingin dapat menembus domain kekuasaanku, setidaknya itu adalah api tingkat puncak guru suci. Kata Master Klan Konghai itu, dia menatap dingin ke arah ketiga Qinchen dan kemudian mencibir. Kekuatan kalian bertiga jauh melampaui ekspektasi orang biasa. Jika itu adalah Master Guru Suci rata-rata, mungkin itu sudah dihitung olehmu, namun sayangnya. Saat dia berbicara, aura mengerikan muncul di tubuhnya. Dan kemudian Qinchen melihat wajahnya mulai menanjak dengan sisik. Bahkan lengannya, tubuhnya juga merangkak keluar dari sisik. Dan di belakangnya, nampak tumbuh sebuah ekor yang mengerikan dan kukunya juga mulai memanjang mekar dengan cahaya dingin. Dalam sekejap, orang ini menjadi monster yang mengerikan dan tampak seperti iblis. Qinchen memadatkan pandangannya dan langsung mengerti bahwa itu seharusnya menjadi tubuh utama dari Master Klan Konghai ini. Penampilan sebelumnya hanyalah cara dia berjalan di klan manusia. Dan boom, pikiran di benaknya ini baru saja keluar. Sosok Master Klan Konghai itu bergerak seketika. Dan dia tiba-tiba muncul di depan Qinchen. Kemudian melayangkan serangannya ke arah Qinchen. Kecepatannya terlalu cepat. Seolah-olah transformasinya sangat cepat sehingga Qinchen pun hampir tidak bereaksi. Apa ini? Aturan ruang angkasa? Aturan waktu? Tidak. Itu pasti semacam bakat alami. Kata Qinchen, jika dia digantikan oleh guru suci tapail biasa, dia mungkin telah dipenggal oleh serangan mendadak dari lawan. Akan tetapi, siapa Qinchen? Ia bereaksi dalam sekejap. Aura pedang abadi juga melonjak.
dan kemudian memblokir serangan lawan. Pada saat yang sama, di atas kepala Qin Chen, api bencana melonjak dengan hebat dan menyapu ke arah Master Klan Kong Hai itu. Master Klan Kong Hai itu jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen akan mampu memblokir serangan kekuatan supernaturalnya, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Dan saat berikutnya, dia mundur dan kemudian mencoba memadamkan api bencana dengan trisulanya. Api bencana menimpa dirinya dan terbakar dalam sekejap, menyebabkan banyak asap biru muncul di tubuhnya, seolah-olah terkolosi, dan itu menyakitkan. Api langit macam apa ini? Kata Master Klan Kong Hai itu. Dia bahkan lebih terkejut lagi di dalam hatinya. Secara umum, api langit tidak akan dapat melukainya sama sekali. Intensitas api langit terlalu kuat. Di tengah ketakutan, trisula di tangannya bersinar terang dan dalam sekejap itu menyapu ke arah Qin Chen. Boom! Cahaya tombak tak berujung sepertinya telah berubah menjadi lautan luas, mengalir ke arah Qin Chen. Wajah Qin Chen sedikit berubah, dia menembak dengan panik. Roh pedang abadi bertahan dan kedua belah pihak terus bertarung. Saya harus mengatakan bahwa Master Klan Kong Hai ini sangat kuat. Itu berhasil memberikan penindasan yang kuat kepada Qin Chen. Bahkan itu lebih menakutkan daripada pemimpin klan Iblis Bulan di alam rahasia waktu itu. Melihat ini, Yu Qianzu dan Mu Jipeng segera bergegas maju untuk melakukan serangan. Mencari kematian, Master Klan Kong Hai itu berteriak pelan dan kemudian dia berbalik. Ekornya langsung dikibaskan, langsung menyapu ke arah Mu Jipeng. Mu Jipeng langsung dihantam oleh ekor itu. Dia terempas menyemburkan darah dari sudut mulutnya dan dia nampak terluka. Bunuh kalian berdua terlebih dahulu, kata Master Klan Kong Hai itu, matanya tajam. Tubuhnya dipadukan dengan dao surgawi dan dia melesat langsung ke arah Mu Jipeng. Penatuamu, mundurlah, kata Qin Chen. Wajahnya sedikit berubah ketika dia melihat ini. Dia tidak takut kepada lawan, akan tetapi jika Mu Jipeng benar-benar diincar oleh lawan, itu pasti akan berbahaya. Qin Chen kemudian segera bergegas maju untuk menghentikannya. Namun pada saat Qin Chen bergerak, ada kilatan di mata Master Klan Kong Hai itu, dan sosoknya tampak menghilang di udara, tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan langsung melayangkan ekornya ke arah dada Qin Chen. Dia sebenarnya dengan sengaja bergegas menuju Mu Jipeng, namun pada kenyataannya, dia diam-diam menyerang Qin Chen dengan ekornya yang ganas itu. Dengan keras, ekor yang ganas itu menghantam dada Qin Chen dengan kuat, dan ekor yang menakutkan itu dengan kekuatan menghancurkan segalanya. Itu hampir meledakkan kehampaan, dan kemudian menerbangkan Qin Chen dengan keras. Qin Chen segera memuntahkan seteguk darah dan suara patah tulang terdengar dari dadanya. Qin Chen, Tuan, Yu Qianzu dan Mu Jipeng terkejut. Hahaha, kekuatanmu bagus, nak. Tapi sayangnya pengalaman bertarungmu terlalu lemah, kata Master Klan Kong Hai itu. Dia segera menunjukkan cibiran di wajahnya lalu berbalik. Pukulannya itu cukup untuk meledakkan seorang guru suci Tapahir dengan basis kultivasi Qin Chen yang merupakan hanya guru suci jangka menengah. Bahkan jika dia tidak mati, pukulan ini akan cukup untuk menghancurkan tulang di tubuhnya. Benarkah, kata Qin Chen. Tanpa diduga, Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya setelah diterbangkan, dan lehernya terpelintir, akan tetapi tanpa cedera serius. Qin Chen kemudian mencibir. Aku baru saja bermain denganmu. Aku ingin tahu seberapa kuat serangan yang disebut puncak tapir guru suci itu. Dan memang tidak lemah. Sayang sekali, hanya itu saja. Apa? Master Klan Kong Hai itu menunjukkan ekspresi luar biasa di wajahnya, dan matanya seperti ikan mati menatap ke arah Qin Chen dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Setelah menerima pukulan kuat darinya, umat manusia di depannya itu hanya terluka sedikit, bahkan tidak terluka parah. Chen Shao, orang ini benar-benar membuatku takut setengah mati sekarang, kata Yu Qianzu. Dia menghela napas dalam, wajahnya jelek. Tentu saja dia juga prihatin dan bingung. Lagi pula Qin Chen adalah orang yang telah menguasai aturan waktu. Pada krisis sebelumnya, selama Qin Chen menjalankan aturan waktu, bagaimana mungkin Qin Chen tidak bisa menghindarinya? Baiklah, aku bermain denganmu sebentar. Jika kamu terus bermain, orang lain juga akan bergegas. Jadi tidak ada waktu lagi untuk dibuang, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen kemudian melambaikan tangannya, dan segera di hadapannya sosok menawan tiba-tiba muncul. Itu adalah peri rubah berekor 9 King Qiu Jiyi. Tuan, Jiyi ini mengira Anda ingin melakukannya sendiri dan tidak mengizinkan saya keluar.
Kata King Kyuji, dia telah mengamati pertempuran di dalam cakram Gyo Qiankun dan berkata sambil tersenyum ringan. Bukan begitu, aku hanya ingin bermain dengan pihak lain terlebih dahulu. Jika kamu keluar dan membunuh orang ini secara langsung, bagaimana kita bisa bermain? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa muncul di sini? Dunia kecil. Nah, bahkan kamu memiliki dunia kecil. Pada saat ini, Master Klan Kongha itu memandang King Kyuji yang tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dengan kaget. Matanya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan karena kaget karena kedatangan King Kyuji yang entah dari mana. Akan tetapi, dia kaget. Mungkinkah anak ini memiliki dunia kecil dalam legenda surgawi yang dapat menampung makhluk hidup? Jantungnya berdebar kencang dan keserakahan yang tak ada habisnya muncul. Lalu dia menatap King Kyuji. Matanya menunjukkan martabat. Dia bisa merasakan aura dari King Kyuji yang sangat kuat, meskipun dia juga merasakan sedikit jantung berdebar-debar. Dia menyadari bahwa wanita ini seharusnya adalah puncak tapair guru suci. Namun yang lebih mengejutkannya adalah aura iblis di tubuh King Kyuji. Seorang guru suci puncak tapair dari ras iblis sebenarnya menyebut ras manusia itu sebagai tuan muda. Siapakah anak ini? Kata Master Klan Kongha itu, tatapannya diam-diam melirik ke arah Qin Chen. Pada saat ini dia sudah bisa merasakan krisis sekecil apapun dan tahu bahwa cara teraman untuk memenangkan pertempuran adalah dengan menangkap Qin Chen terlebih dahulu. Dan boom, tiba-tiba sosoknya bergerak dan niat membunuh yang tak terlihat melintas di sekujur tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Dan saat berikutnya, sosoknya muncul di belakang Qin Chen. Dan kemudian ingin menangkap Qin Chen sekaligus. Dan kemudian cakarnya yang menakutkan langsung ingin menghantam Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen mencibir dengan mata yang dingin. Pada saat guru suci puncak tapair dari klan Kongha itu muncul, Qin Chen tiba-tiba mengibarkan bendera formasi. Dan cahaya formasi yang menakutkan langsung muncul di seluruh meteorit, langsung memenjarakan mereka di sisi yang kosong. Sebelum cakar Master Klan Kongha itu menghantam Qin Chen, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Dan dia merasa bahwa ruang tempat dia berada telah berubah. Tetapi pada saat Qin Chen mengibarkan banyak bendera formasi, dia mengangkat tangannya dan menyapu kekuatan ruang yang tak terlihat. Segera sebuah domain luar angkasa terbentuk dalam kehampaan ini secara instan. Dan Master Klan Kongha langsung diselimuti oleh kehampaan ini. Merasa bahwa ini tidak baik, sosok Master Klan Kongha itu hendak mundur dengan tergesa-gesa. Akan tetapi pada saat dia akan mundur, dia tiba-tiba mendengar suara lembut di telinganya. Lihat di sini, suara itu penuh dengan energi magis dan dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh kemudian melihat ke atas. Dan dia kemudian melihat sepasang mata pesona yang tak ada habisnya. Tidak, itu pesona. Dia ngeri dan mencoba melepaskan diri, akan tetapi sebelum bisa melepaskan diri, rasa sakit yang menusuk datang dari dadanya. Ternyata itu adalah pedang tajam Qin Chen yang telah menusuk jantungnya. Faktanya meskipun dia dibuat bingung oleh King Kyuji, namun dengan kekuatannya dia bisa menghindarinya. Akan tetapi pada saat dia kebingungan, dia merasa waktu sepertinya terhenti. Dan dia hanya bisa menatap pedang aneh hitam itu dengan tiba-tiba langsung menusuk tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya, menatap Qin Chen dan melihat apa yang tidak pernah dia lupakan atau hal terakhir yang dia lihat sebelumnya. Ini adalah pedang hitam pekat dengan cahaya misterius yang menyinarinya. Ini tidak sama dengan pedang hijau yang dikeluarkan Qin Chen sebelumnya. Pedang hitam pekat ini menusuknya ke dalam kehampaan dengan paksa dan merobek dagingnya. Pedang macam apa ini? Dan sebelumnya, apakah itu aturan waktu? Kata Master Klan Kongha itu. Dalam benaknya, dia tiba-tiba memikirkan sosok jenius muda yang dikejar-kejar oleh Yang Mulia Iblis sebelumnya. Dan dia sebelumnya juga pernah melihat sosok jenius muda itu di layar. Dan pada saat ini dia merasa sosok jenius manusia itu sekarang berada di depannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, bahkan ingin melepaskan diri. Akan tetapi dia bahkan tidak bisa bergerak. Karena pedang tajam hitam yang menusuk tubuhnya itu melahap darahnya dengan liar. Dan bahkan kekuatan jiwanya pun dikejutkan. Pada saat ini meskipun basis kultivasinya lebih tinggi, tetapi itu tidak akan membantu. Dengan kata lain, meskipun dia berjuang sekeras mungkin, dia tidak akan dapat melarikan diri.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.